Megawati turun hari ini. Gresik nekat mainkan Megatron asal lolos ke Grand Final Pro Liga. Malam penentuan Gresik Petrokimia akankah membuka peluang lolos? Misteri debut Megawati yang ditunggu akhirnya terjawab, dan kejutan besar apa yang siap mengguncang Final Four Pro Liga malam ini? Kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan berita dan fakta terpanas dan paling mendebarkan dari perhelatan Pro Liga 2025. Siapkan diri Anda, karena atmosfer persaingan semakin memanas, terutama di babak Final Four yang kini telah memasuki seri solo. Setelah seri Semarang, yang berlangsung di Gor Jatidiri, sekarang akan berlanjut di seri Solo, tepatnya di Gor Sritex, Solo, yang siap menjadi saksi bisu pertarungan, sengit dan mungkin akan menentukan langkah tim-tim favorit Anda menuju tangga juara. Debaran jantung semakin kencang, strategi mulai diracik, dan satu pertanyaan besar menggantung di udara. Sebuah pertanyaan yang melibatkan salah satu bintang voli kebanggaan kita. Tetaplah bersama kami, karena kita akan mengupas tuntas semua fakta dan potensi kejutan yang siap tersaji. Hari ini, jadwal pertandingan Final Four Pro Liga 2025 menyuguhkan dua laga krusial. Pertarungan pertama akan langsung menjadi pusat perhatian puluhan ribu pasang mata. Di sektor putri, kita akan disuguhi sebuah duel yang penuh gengsi dan syarat muatan emosi. Tim tangguh Jakarta Pertamina, Enduro akan kembali berhadapan dengan Gresik, Petrokimia Pupuk Indonesia. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Teman-teman, ini adalah laga pembuktian, laga pertaruhan harga diri, dan mungkin saja laga penentu nasib Gresik Petrokimia di kompetisi tahun ini. Ingat, semua aksi menegangkan ini bisa Anda saksikan secara langsung di Moji TV dan melalui live streaming eksklusif di video.com. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan satu detik pun. Mengapa laga antara Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Petrokimia ini begitu spesial dan ditunggu-tunggu? Kemenangan menjadi harga mutlak yang tidak bisa ditawar jika mereka ingin menjaga asa, membuka kembali jalan, dan memastikan satu tempat di babak Grand Final Pro Liga 2025 yang prestisius. Tekanan ada di pundak mereka. Ekspektasi membumbung tinggi, dan mereka tahu betul tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Hari ini di Gor Sritex Solo, mereka harus tampil habis-habisan, mengerahkan segala kemampuan terbaik untuk membalikkan prediksi dan meraih kemenangan krusial ini. Namun, di tengah drama perebutan tiket Grand Final dan misi balas dendam Gresik Petrokimia, ada satu subplot yang jauh lebih mencuri perhatian, sebuah misteri yang membuat seluruh komunitas voli Indonesia menahan nafas. Pertanyaan yang terus berdengung di benak puluhan ribu penggemar. Akankah Megawati Hangestri Pertiwi, sang bintang yang baru saja kembali dari Korea Selatan, akhirnya diturunkan untuk memperkuat Gresik Petrokimia hari ini? Anda tidak salah dengar, Megawati, atau yang akrab kita sapa Megatron, sosok fenomenal asal Jember, Jawa Timur, yang penampilannya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan begitu mengguncang dan membanggakan Indonesia, kini menjadi pusat spekulasi. Kehadirannya di skuad Gresik Petrokimia untuk Final Four, ini sejak awal memang sudah menjadi berita besar. Namun hingga dua seri terakhir, bayangannya belum terlihat di lapangan. Pada pertandingan Gresik Petrokimia sebelumnya, saat mereka berhadapan dengan Jakarta Electric PLN pada hari Kamis, tanggal 24 April lalu, Megatron memang sudah terlihat bergabung dengan tim Gresik Petrokimia di Semarang. Namun pemandangan yang tersaji justru menambah rasa penasaran. Alih-alih beraksi di lapangan dengan SMS kerasnya yang khas, Megawati terlihat hanya duduk manis di kursi official, menyaksikan rekan-rekannya berjuang dari pinggir lapangan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kondisi Megawati memang sudah jauh membaik setelah menjalani masa pemulihan pasca kompetisi panjang dan melelahkan di Korea Selatan. Dia disebut sudah pulih, namun tingkat kebugarannya mungkin belum mencapai 100%. Ini menjadi dilema besar bagi tim pelatih Gresik Petrokimia. Di satu sisi, mereka sangat membutuhkan daya gedor dan pengalaman Megawati untuk menghadapi lawan sekuat Popsivo Poluan, terutama setelah kekalahan di seri sebelumnya. Di sisi lain,
Menurunkan pemain yang belum sepenuhnya fit tentu mengandung resiko tersendiri. Di sisi lain, setelah Megawati pergi, badai Exodus hantam Red Sparks lagi saat Pyo Sung-ju pensiun mendadak, tinggalkan Ko Hee-jin dengan teka-teki tim yang makin rumit. Gelombang kejut di Red Sparks sepertinya belum benar-benar berakhir. Kawan-kawan, bagi para penggemar Daejeon Kwanjang Red Sparks, musim ini terasa seperti roller coaster emosi yang tak kunjung usai. Setelah kita semua dibuat terhentak dengan keputusan Megawati untuk tidak melanjutkan perjalanannya di Liga Voli Korea, ternyata badai masih enggan berlalu dari tim asuhan coach Ko Hee-jin. Kabar terbaru kembali datang dan menambah daftar panjang pemain bintang yang harus dilepas oleh Red Sparks menjelang musim baru. Ini bukan sekadar pergantian pemain biasa. Ini adalah sebuah eksodus yang cukup signifikan. Sebuah babak baru penuh tantangan yang harus dihadapi oleh tim yang musim lalu berhasil mencuri perhatian bersama sang Megatro. Siapa lagi yang pergi? Dan bagaimana Coach Ko Hye-jin akan menavigasi timnya melewati ujian berat ini? Mari kita telusuri bersama kisah terbaru dari markas Red Sparks yang penuh dinamika ini. Kita semua tentu masih ingat betul bagaimana kepergian Megawati menjadi tajuk utama beberapa waktu lalu. Setelah 2 musim yang luar biasa meniti karir di Liga Voli Korea Selatan, memberikan kontribusi poin yang masif dan menjadi idola baru, Megawati memutuskan untuk kembali ke pelukan tanah air. Alasan utamanya begitu menyentuh. Keinginan untuk lebih dekat dengan keluarga, terutama sang ibunda tercinta, menjadi faktor penentu di samping kontraknya, yang memang telah usai di penghujung musim. Kepulangan Mega bukan hanya kehilangan bagi Red Sparks, tapi juga sebuah momen emosional yang diwarnai janji pertemuan kembali dengan Coach Ko Hee-jin. Kini, seperti yang kita tahu, Megawati telah kembali ke Indonesia dan memperkuat Gresik Petrokimia, siap menggebrak panggung Final Four Pro Liga tahun 2025. Kepergiannya jelas meninggalkan lubang besar di lini serang Red Sparks. Tak berhenti sampai di situ, Red Sparks juga harus merelakan kepergian bintang asing lainnya, Vanja Bukilic. Pemain asal Serbia yang baru bergabung musim lalu dari Expressway High Pass ini juga memilih untuk tidak melanjutkan kebersamaannya dengan Red Sparks. Berbeda dengan Mega yang kembali ke Asia Tenggara, Bukilic memutuskan untuk mengejar tantangan baru dan melanjutkan karirnya di benua Eropa. Kehilangan 2 mesin poin sekaligus, Megawati dan Bukilic, dalam waktu yang berdekatan tentu menjadi pukulan awal yang sangat berat bagi Coach Ko Hee-jin dalam merancang strategi untuk musim depan. 2 sumber serangan utama tim lenyap begitu saja, meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Namun siapa sangka pukulan telak kembali menghantam, seolah belum cukup dengan kepergian 2 bintang impornya. Red Sparks kembali harus rela ditinggal oleh salah satu pilar penting lainnya. Kali ini dari jajaran pemain lokal berpengalaman, yakni Pyo Sung-ju. Kabar ini terasa begitu mengejutkan karena Pyo Sung-ju juga baru 1 musim membela Panji Merah Hitam Red Sparks. Namun, keputusannya berbeda drastis dari Megawati maupun Bukilic. Pyo Sung-ju tidak pindah ke klub lain, melainkan memilih untuk gantung sepatu, mengakhiri perjalanannya sebagai seorang atlet voli profesional. Sebuah pengumuman pensiun yang menambah daftar kehilangan signifikan bagi Red Sparks. Saya akan mengakhiri karir selama 15 tahun sebagai atlet profesional. Demikian pernyataan Pyo Sung-ju yang dikutip dari The Spike pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025. 15 tahun, bayangkan, sebuah dedikasi panjang dalam dunia olahraga profesional yang penuh persaingan. Pyo Sung-ju sendiri merefleksikan perjalanannya. Dengan rendah hati namun penuh kebanggaan. Karir saya sebagai atlet tidak glamour, akunya. Tapi saya bekerja keras dan lebih tenang dibandingkan orang. Alain untuk menunjukkan sisi kebanggaan saya kepada semua fans dan supporter. Kata-kata ini menunjukkan karakter seorang pekerja keras yang mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama namun kontribusinya sangat terasa bagi tim Red Sparks. Keputusannya untuk pensiun tentu didasari pertimbangan matang masa depan Pyo. Sung-ju memang sempat menjadi tanda tanya statusnya sebagai free agent. Karena kontraknya habis, ditambah lagi ia sudah terlambat untuk mendaftar kembali membuatnya berada di persimpangan jalan. Ia pun terbeki mengenai proses pengambilan keputusannya. Saat tidak ada tawaran spesifik dari klub lain,
Andy, saya tak bisa menemukan yang lebih baik dari klub saat ini, Red Sparks. Setelah penuh pertimbangan, saya mengambil keputusan ini jelasnya. Ini menunjukkan bahwa keputusannya bukan karena tidak dihargai oleh Red Sparks, melainkan sebuah pilihan sadar. Setelah menimbang semua opsi dan merasa, inilah saat yang tepat untuk mengakhiri babak karirnya. Ia menutup pernyataannya dengan rasa syukur yang mendalam. Terlepas dari bagus atau tidaknya penampilan saya, dukungan dari kalian semua lebih dari cukup. Saya merasa bersyukur sebuah penutup yang manis untuk karir panjangnya. Keputusan mengejutkan Megawati meninggalkan Red Sparks membuat Ko Hye-jin menangis haru. Namun sebuah janji misterius di akhir pertemuan, mereka justru memicu tanda tanya besar. Halo para penggemar voli di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda. Hari ini, kita akan membahas sebuah kabar yang mungkin terasa seperti petir di siang bolong bagi para penggemar Red Sparks dan tentu saja bagi kita semua yang bangga dengan prestasi atlet Indonesia di kancah internasional. Sebuah kabar yang melibatkan salah satu bintang paling bersinar di Liga Voli Korea Selatan, sosok yang dijuluki Megatron, karena pukulan-pukulan mematikan. Ya, kita bicara tentang Megawati Hangestri Pertiwi. Siapa sangka, setelah 2 musim yang fenomenal bersama Daejeonjung Kwanjang Red Sparks, Mega membuat sebuah keputusan besar yang meninggalkan jejak emosional mendalam, terutama bagi sang pelatih, Ko Hye-jin. Ini bukan sekadar berita kepindahan biasa, maaf. Winchar adalah kisah tentang dedikasi, air mata perpisahan, dan sebuah janji yang menggantung di udara. Bersiaplah, karena cerita ini akan membawa kita menyelami putaran emosi di balik layar, gemerlapnya Liga Voli Korea. Seperti yang kita ketahui bersama, perjalanan Megawati di Korea Selatan adalah sebuah dongeng modern. Datang sebagai pemain asing dari Asia Tenggara, Mega tidak butuh waktu lama untuk mencuri perhatian. Dia bukan hanya sekadar pelengkap, tapi menjelma menjadi tulang punggung serangan Red Sparks. Musim pertamanya saja sudah menggemparkan. Siapa yang bisa lupa bagaimana dia langsung tancap gas dan menjadi top skor bagi timnya, mencatatkan torehan yang luar biasa, yakni 7 di 36 poin sepanjang musim kompetisi 2023 hingga 2024. Angka ini bukan sekadar statistik. Kawan-kawan, itu adalah bukti nyata betapa vitalnya peran Mega bagi Red Sparks saat itu. Dia membawa harapan baru, energi baru, dan tentu saja kemenangan demi kemenangan yang disambut sorak-sorai para penggemar. Namun kejutan sesungguhnya belum berhenti di situ. Jika musim pertama adalah pembuktian, maka musim kedua adalah penegasan. Statusnya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di Liga Voli Korea. Bayangkan, catatan poinnya melonjak drastis. Megawati berhasil mengumpulkan total 120 poin di musim keduanya, add 20 poin. Ini adalah peningkatan yang fenomenal, sebuah lompatan kuantum yang menunjukkan perkembangan luar biasa dan konsistensinya di level tertinggi. Dia tidak hanya mempertahankan performa, tapi melampaui ekspektasi semua orang. Red Sparks bersama Mega berhasil mencapai babak playoff dan bahkan menjadi runner-up kejuaraan, sebuah pencapaian yang sudah lama dirindukan oleh tim dan para pendukungnya. Megawati adalah jantung dari serangan mereka, mesin poin yang tak kenal lelah, sosok yang selalu bisa diandalkan di saat-saat genting. Kehadirannya benar-benar mengubah peta kekuatan Red Sparks selama 2 musim terakhir. Namun, seperti kata pepatah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Keputusan Megawati untuk tidak melanjutkan kontraknya dan memilih pulang ke Indonesia tentu menjadi pukulan berat bagi Red Sparks, dan terutama bagi sang arsitek tim, pelatih Ko Hye-jin. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang pelatih yang telah menyaksikan perkembangan luar biasa pemain andalannya, yang telah membangun strategi di sekelilingnya, dan kemudian harus merelakannya pergi. Ko Hye-jin, dalam sebuah kesempatan, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Momen perpisahan itu begitu emosional, hingga membangkitkan kembali kenangan perjalanan mereka. Seseorang bertanya bagaimana perasaan saya, ungkap Ko Hye-jin dengan nada yang terdengar syarat emosi. Pada saat itu, 2 tahun terakhir, dari pertemuan pertama saya dengan Mega hingga menjadi runner-up di kejuaraan, terlintas di benak saya seperti panorama, dan saya menjadi sangat emosional. Bayangkan, teman-teman, sebuah film pendek berputar di kepala sang pelatih, menampilkan semua kerja keras, tawa,
Mungkin juga air mata perjuangan, momen-momen kemenangan, dan ikatan yang terjalin erat antara pelatih dan pemain bintangnya selama 2 tahun yang intens. Sebuah perjalanan dari awal pertemuan hingga nyaris meraih puncak tertinggi. Sungguh sebuah ikatan yang mendalam di tengah suasana haru itu. Terucaplah sebuah janji dan bukan janji biasa, tapi sebuah janji yang diucapkan Megawati untuk menenangkan sang pelatih yang tengah berjuang menahan air mata. Ini adalah momen puncak dari narasi perpisahan mereka, sebuah momen yang penuh kejutan dan harapan. Ko Hye-jin melanjutkan ceritanya, Mega menghibur saya dengan berkata jangan menangis. Sebuah permintaan sederhana namun penuh makna dari seorang pemain kepada pelatihnya. Dan kemudian janji itu terucap, kami berjanji akan bertemu lagi dan menang bersama. Meskipun kami tidak tahu kapan itu akan terjadi. Wow, sebuah janji yang penuh teka-teki sekaligus harapan. Bertemu lagi menang bersama, kapan, di mana? Apakah ini sinyal bahwa pintu Red Sparks masih terbuka di masa depan?